warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabi'il 'ulumi wal hikam, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majlis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih melanjutkan bab sholat jamaah. Subtema kita judulnya beberapa hukum sholat jamaah, beberapa hukum sholat berjamaah. Ya, beberapa hukum. Baik, yang pertama wajibnya meluruskan barisan dan menutup celah-celah dalam shaf. Wajibnya meluruskan barisan dan menutup celah-celah dalam shaf. Maksudnya rapat, lurus dan rapat. Hal ini berlaku baik dalam jamaah kaum wanita saja maupun dalam jamaah kaum wanita di belakang kaum laki-laki. Baik jamaahnya khusus jamaah perempuan ataupun yang gabung bersama jamaah laki-laki. Nabi SAW bersabda, ini dalilnya ya, sawu sufufakum, ya, luruskanlah shaf-shaf kalian, fa inna taswiyatas shaffi, karena lurusnya shaf kalian min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan sholat. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufuf, tegakkanlah, luruskanlah shaf-shaf kalian, wahadu bainal manakibi, rapatkanlah bahu-bahu kalian, wasuddu al khalal, dan tutuplah celah-celah, walinu bi aidi ikhwanikum, kemudian berlemah lembutlah terhadap tangan saudara-saudara kalian. Wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan kalian biarkan ada celah-celah untuk tempat setan. Wa man wasala shaffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung shaf, niscaya Allah menyambungnya. Wa man qata'a shaffan qata'ahullah, dan barang siapa yang memutus shaf, niscaya Allah memutusnya. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam merapatkan barisan ini, ya. Sekalipun bahu dengan bahu hendaknya nempel, kita tetap diperintahkan untuk berlemah lembut terhadap tangan saudara-saudara kalian. Artinya tangan ini jangan kaku, ya, lentur, gitu ya. Jangan sampai kita sholat sampai yang sebelahnya merasa gak nyaman gitu, kita kaku gitu ya. Ini gak bisa digeser gelas kan aja. Lemah lembut lah ya, lemes gitu ya, tangannya jangan kaku ya, fleksibel supaya yang di sampingnya tetap nyaman kan begitu ya. Kemudian pada saat merapikan barisan itu, ya, saya sering memperhatikan ya di jamaah bapak-bapak itu
Padahal sudah jelas itu ada garisnya, sudah jelas. Kalaupun pakai karpet itu ada space untuk telapak kaki gitu ya. Itu masih banyak yang nggak bisa lurus gitu ya. Kesalahan yang saya perhatikan ya, sudah ada garis. Ya, contohnya ini garis ya. Ini garis. Ini kaki seringkali telapak kaki diposisikan di tengah-tengah. Ini telapak kaki. Ini posisi begini. Ini garis, ini posisi begini. Ya. Seharusnya kalau pengen lurus itu garis ini untuk meluruskan tumit. Ya. Jadi yang diluruskan itu bukan jari, ujung jari, tapi tumit yang diluruskan itu bagian belakang. Ya. Karena kalau yang diluruskan itu jari-jari, itu panjang telapak kaki orang itu tidak sama. Ya. Kalau yang diluruskan depan itu bisa dipastikan nggak rata. Ya. Tapi kalau yang diluruskan belakang, tumit itu kan lurus ke atas itu kan. Sampai ke badan kita itu kan lurus tumit itu. Kalau tumit yang diluruskan bisa dipastikan lurus. Gitu. Jadi yang diluruskan itu tumitnya, bukan ujung jarinya. Gitu. Itu masih banyak yang diluruskan ujung jari. Atau ada yang tidak meluruskan ujung jari, tidak meluruskan tumit, tapi menginjak garis, posisinya telapak kaki di tengah-tengah. Nah, ini garis. Dia di sini posisinya. Seharusnya kan di sini. Nah ini tumitnya, dia di sini. Gitu. Seharusnya begitu. Nah itu di posisi tengah-tengah. Sama saja. Panjang telapak kaki itu tidak sama. Gitu. Itu seringkali begitu. Ya. Jadi seharusnya ya, kalau sudah ada sajadah atau sudah ada karpet gitu ya, telapak kaki itu jangan sampai melewati batas kemudian masuk ke karpet bagian belakang gitu. Itu masih banyak itu yang posisi telapak kakinya diposisikan di tengah-tengah garis gitu. Akhirnya separuh masuk karpet belakang, separuh masuk karpet depan kan gitu. Nah itu nggak lurus begitu. Seharusnya ya, telapak kaki sudah tidak boleh lagi masuk ke karpet bagian belakang. Ya. Jadi yang diluruskan itu tumitnya dengan karpet itu. Ya itu. Tapi agak susah itu memahamkan hal itu ya. Sering gitu melihat barisan masih seperti itu. Baik, kemudian berikutnya yang kedua, bersungguh-sungguhlah untuk menghadiri sholat berjamaah sejak awal. Kurang kencang, nggak tahu saya Ustadz yang mana. Gak ngerti saya. Sisipnya Oke. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah untuk menghadiri sholat berjamaah sejak awal, agar engkau mendapati takbiratul ihram bersama imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'ina yawman." Nah, barang siapa ya, mengerjakan sholat selama 40 hari fi jama'atin, dalam sebuah jamaah, kemudian yudriku at-takbiratul ula, kemudian dia selalu mendapati takbir pertama, takbiratul ihram bersama dengan imam. Maka kata Rasulullah, kutibat lahu bara'atani, maka ditulis baginya 2 pembebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama pembebasan dari api neraka, dan yang kedua pembebasan dari kemunafikan. Siapa yang sholat selama 40 hari berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dia ditulis mendapat 2 pembebasan. Pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari kemunafikan. Ya.
Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai. Yang ketiga, wajibnya mengikuti imam dan haramnya mendahului imam. Wajibnya mengikuti imam dan haramnya mendahului imam. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu," sesungguhnya imam itu diangkat, liyutamma bihi, supaya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, karena itu jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, jika ia ruku maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, dan jika ia mengangkat kepala maka angkatlah kepala kalian. Diriwayatkan juga dari Anas bahwa ia berkata, suatu hari Rasulullah mengimami kami. Seusai sholat beliau menghadap kepada kami lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Karena itu jangan sampai kalian mendahuluiku ketika ruku, ketika sujud, ketika berdiri, atau ketika berpaling." Maksudnya ketika salam. Nah ini pada poin nomor 2 ada perintah bersungguh-sungguh menghadiri sholat jamaah agar mendapat takbiratul ihram bersama imam. Maksudnya bertakbiratul bersama imam itu bukan berarti membersamai imam. Ya, tetap harus imam duluan. Ya, imam Allahu Akbar baru kita Allahu Akbar. Ya. Jadi membersama itu bukan membarengi, karena imam itu harus diikuti, bukan dibarengi, gitu ya. Jadi imam itu harus diikuti, bukan dibarengi. Ya. Makanya ketika imam takbir Allahu Akbar, setelah baru kita Allahu Akbar. Ketika imam ruku, kita harus menunggu dulu sampai imam betul-betul sudah posisi ruku, gitu ya. Baru kita Allahu Akbar. Imam sujud, posisikan imam sujud dulu, baru kita turun ke bawah sujud. Ya, jangan membarengi, ya, apalagi mendahului. Dulu waktu saya di kampus di Jakarta itu, saya sholat ya, menjadi makmum. Seringnya saya jadi imam. Satu ketika ada dosen gitu ya, ikut sholat jamaah, kemudian saya jadi makmum. Ya. Waktu itu, oh iya, sholatnya cuma berdua, ya. Jadi nggak ada jamaah lain, cuma berdua, akhirnya berdampingan. Ya. Selesai sholat, ya, dosen saya itu mengatakan, ya, kamu itu lebih pandai menjadi imam, tapi tidak pandai menjadi makmum. Saya tadinya nggak ngerti itu maksudnya apa. Kamu pandai jadi imam, tapi tidak pandai jadi makmum. Maksudnya gimana Pak? Ya dipikir aja dulu gitu. Coba kamu introspeksi gitu. Saya nggak ketemu kan begitu ya, nggak menemukan, nggak merasa gitu ya. Nah ternyata kesalahan saya adalah saya membarengi gerakannya. Ya. Jadi kelihatan dia mau ruku, saya pun langsung ikut ruku bersamanya. Ya. Dia bangun, saya pun bangun bersamanya, membarengi. Ya. Sekalipun itu tidak sampai membatalkan, ya, tapi itu menyalahi keutamaan, khilaful aula namanya. Ya, jadi seharusnya imam berada di posisi barunya dengan sempurna, baru kita ya, bergerak menuju posisi itu. Ya. Ketika imam mau sujud, biarkan imam nyampe ke bawah dulu, baru kita turun ke bawah. Ya, beliau mengatakan begitu. Kamu tidak pandai untuk menjadi makmum, kata begitu. Ya. Karena saya selalu membarengi gerakan. Dan itu masih banyak yang sholat modelnya begitu, membarengi. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang mendahului imam, gerakannya pelan, mungkin karena udah sepuh atau apa gitu ya. Baru mau sujud gitu ya, makmum sudah sujud duluan posisinya. Nah itu tidak boleh. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, 3
3 kali mendahului imam atau terlambat dari imam ya secara berurutan itu batal sholat jamaahnya batal. Kalau dia tidak niat mufaroqah maka dia batal sholatnya. Contohnya seumpama gitu ya, apa namanya, imam masih baca suratnya panjang, wah kelamaan imam, mendahului ruku semuanya begitu ya, udah 1 rukun kan begitu ya, imam masih belum juga ruku, kelamaan imam ini, dia tidak berdiri kan begitu ya, berarti 2, kok masih juga belum ini, dia turun, bisa tunggu di bawah saja bisa, ditunggu di bawah, dia sujud duluan gitu ya, ini kelamaan imam kan begitu ya. Nah itu tidak boleh ya, itu batal ya. Beda dengan mufaroqah ya, kalau kemarin kita sudah bahas ya, mufaroqah memisahkan diri dari imam karena ada sebab-sebab yang syar'i ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tidak boleh tertinggal jauh dari imam. Nah ini misalnya tertinggal 1 rukun secara sempurna. Nah ini kalau di sini malah 1 rukun udah nggak boleh. Kalau dalam fikih Syafi'i 3 rukun. Misalnya tertinggal 1 rukun secara sempurna, seperti engkau baru sujud padahal imam telah berdiri dari sujud. Ya. Hal seperti ini melanggar perintah Nabi, yaitu perintah untuk mengikuti imam. Ya. Karena ada orang itu berlama-lama dalam sujud, ya, keasikan dengan sujudnya. Dia masih sujud padahal imamnya sudah berdiri. Ya. Imam sudah baca Al-Fatihah, dia masih sujud. Rakaat pertama semuanya ya. Rakaat pertama, sujud kedua. Gitu. Dia berlama-lama di sujud keduanya padahal imam sudah berdiri. Ya. Nah itu kalau dalam apa namanya kitab ini disebutkan itu dilarang. Ya. Bisa membatalkan karena tidak mengikuti perintah Nabi untuk mengikuti gerakan imam. Ya. Kalau imamnya full speed, kecepatan penuh, sebaiknya jangan ikut begitu ya. Artinya cari tempat lain yang standar sholatnya, gitu ya, yang standar. Ya seperti yang sangat terkenal sekarang, banyak yang niru itu. Awalnya kan cuma Blitar gitu ya. Yang sholat tarawih 23 rakaat tapi cuma 8 menit kan begitu ya. Ya, sholatnya karena full speed, kecepatan penuh gitu. Nah itu jangan diikuti kalau ada yang sholatnya seperti itu. Padahal itu sudah diingatkan sama MUI Blitar, ya, sama PCNU juga sudah diingatkan, tapi tetap begitu. Ya. Itu kakak kelas saya itu imamnya. Sama adiknya, yang adiknya sekelas sama saya, sama adiknya sudah diingatkan, adiknya juga kiai juga. Ya, tapi kakaknya tetap begitu. Ya. Tapi justru banyak orang yang penasaran, pengen merasakan sensasinya. Gitu ya. Dari luar kota loh banyak yang pada ikut sholat di situ. Gitu ya. Pengen merasakan sensasinya. Tarawih 23 rakaat hanya 8 sampai 12 menit. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini nomor 5, judulnya itu faidah penting. Ya. Masih bagian dari tadi ya, beberapa hukum sholat berjamaah. Ini nomor 5, di sini tertulisnya begitu, faidah penting. Ya. Ada sesuatu yang harus diperhatikan maksudnya. Penjelasannya begini. Jika engkau mengerjakan sholat di belakang imam, sedangkan imam melakukan sesuatu yang berbeda dengan pemahamanmu, maka engkau tidak boleh menyelisihinya. Misalnya imam berdiri membaca doa qunut dalam sholat subuh, ya. Dalam hal ini engkau tetap diwajibkan mengikutinya karena masalah ini termasuk perbedaan yang masih dibolehkan. Kita mempunyai pemahaman qunut dalam sholat subuh tidak sunnah, tapi ternyata imam yang memiliki pemahaman qunut dalam sholat subuh itu sunnah, sehingga imam qunut. Kita yang tidak biasa qunut saat sholat subuh tetap harus mengikuti. Ya. Kadang-kadang banyak itu yang diam aja, gitu ya. Gak mau ngangkat tangan, gak mau amin, diam aja. Gitu. Begitu pula sebaliknya. Ya.
Kalau imamnya itu tidak kunut saat subuh, makmum yang biasa kunut juga jangan kunut. Harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Gitu. Ya. Karena makmum diperintahkan mengikuti imam. Imam diangkat menjadi imam liyu'tama bihi, supaya dia diikuti. Ini disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Dan saya pernah melihat di videonya Ustaz Firanda. Ya, Ustaz Firanda. Ya. Beliau mengatakan dalam majelis itu, ya, saya setiap pagi, ya, dalam sholat subuhnya pakai kunut. Setiap pagi. Kalau saya sholat di komplek perumahan saya, setiap pagi saya pakai kunut. Nah, jamaah yang nanya, loh kenapa Ustaz? Antum kan tidak meyakini itu sunnah. Karena saya di komplek perumahan saya tidak jadi imam, jadi makmum. Ya. Imamnya pakai kunut, maka saya pun ikut pakai kunut. Karena imam diangkat itu untuk diikuti. Ustaz Firanda itu termasuk yang berpendapat kunut dalam salat subuh itu tidak sunnah. Ya, sunnahnya itu dalam salat witir saat bulan Ramadan, kan begitu. Tapi ketika beliau jadi makmum dan imamnya kunut, beliau pun ikut kunut. Bahkan hampir setiap hari kata beliau. Ya, karena setiap hari beliau subuhannya di komplek perumahan, gitu. Ada itu videonya, ramai itu, sempat ramai, gitu ya. Murid-muridnya banyak yang kaget, gitu ya. Murid-muridnya banyak kaget, karena mayoritasnya kan muridnya juga tidak kunut, gitu ya. Nah itu yang dilakukan, dan itu dijelaskan di dalam kitab Al-Fatawa, ya, karangan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnu Taimiyah juga tidak kunut dalam subuhnya, tapi beliau memfatwakan seperti itu. Ya. Yang saya mendengar dan agak aneh itu adalah ketika imam tidak biasa kunut, tapi karena dia ngimami di dalam jamaah yang jamaahnya itu mayoritas kunut, imam memberikan kesempatan jamaahnya untuk kunut dan imamnya tidak kunut, imamnya diam saja. Itu yang saya aneh gitu. Pernah mendengar ada seorang imam memberlakukan seperti itu. Dia tidak kunut, dia diam saja. Ya. Nah ternyata ketika ditanya kenapa kok kunut enggak, sujud juga enggak, kok diam saja? Katanya ngasih kesempatan makmum yang biasa kunut untuk kunut terlebih dahulu. Menurut pemahaman saya itu enggak begitu. Ya. Karena pimpinan sholat jamaah adalah imam, gitu ya. Ya terserah imam, kalau imam enggak kunut ya enggak usah kunut. Ya. Tidak berarti memberikan kesempatan kepada makmum untuk kunut. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 6. Sholat sendirian di belakang barisan tanpa uzur. Jika engkau sholat sendirian di belakang barisan kaum wanita tanpa adanya uzur, maka sholat yang engkau kerjakan itu batal. Hal ini berlandaskan hadis dari Wabisah bin Ma'bad bahwa seorang laki-laki sholat sendirian di belakang shaf, kemudian Nabi memerintahkannya untuk mengulang sholatnya. Namun demikian, jika tidak ada wanita lain dan engkau sholat sendirian di belakang kaum laki-laki, engkau tetap berdiri di shaf sendiri sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Ummu Sulaim. Maksudnya, kalau kita sholat jamaah di barisan depan itu masih ada celah untuk kita bergabung di barisan itu, kita jangan bikin barisan baru sendirian, harus bergabung. Tapi kalau sudah rapat, tidak ada kan begitu ya, dan sendirian ya terpaksa, ya. Itu kondisi darurat ya, karena tidak ada teman lain ya. Sebagaimana ketika sholat berjamaah dengan kaum laki-laki, dengan perempuan sendirian di belakang, ya tidak masalah, gitu ya. Bukan berarti jadikan kemudian masuk barisan laki-laki, gitu ya. Tetap sendirian di belakang. 7.
jika imam lupa dalam sholatnya dan melakukan sujud sahwi, engkau wajib mengikutinya jika engkau menjadi makmum, baik engkau pun sama-sama lupa ataupun tidak, ya, baik sujudnya setelah salam ataupun sebelumnya. Ya. Kita menjadikan sholat berjamaah dari awal ikut imam, gitu ya. Kemudian imam lupa, tapi jenengan tidak lupa. Ya. Maksudnya ada yang dilupakan oleh imam dalam sholatnya. Kemudian imam di akhir melakukan sujud sahwi. Kita yang jamaah dari awal, sekalipun kita tidak lupa, kita tetap harus mengikuti sujud sahwinya imam. Berbeda kalau kita masbuk. Ya. Jika kita masbuk 1 rakaat atau lebih, ya, kemudian imam lupa, ya, jika kita menjadi makmum masbuk, ya, kemudian imam lupa, maka makmum tetap mengikuti imam jika sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Kita masbuk, gitu ya, tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, kan begitu ya. Nah, di rakaat terakhir imam melakukan sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya dilakukan sebelum salam, ya, dia tahiyat, sebelum salam dia sujud sahwi, maka makmum ikut sujud sahwi. Ya. Tapi kalau imam melakukan sujud sahwi setelah salam, ya, Nabi juga pernah sujud sahwi setelah salam. Setelah salam diingatkan oleh jamaah, ya Rasulullah tadi kurang, ya, kemudian ditambah, kemudian sujud sahwi. Ya. Kalau sujud sahwi dilakukan setelah salam, makmum masbuk, ya, tidak perlu mengikuti imam untuk sujud sahwi, karena ketika salam berarti sudah putus hubungan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau imam sudah salam, ya makmum melanjutkan sholatnya sendiri, ya, melanjutkan kekurangannya. Imam sujud sahwi kita nggak ikut, karena sudah salam imamnya. Sujud sahwinya setelah salam, nah itu sudah putus hubungan. Ya. Oke. Berikutnya, mengikuti imam yang sholat dengan duduk karena adanya uzur. Mengikuti imam yang sholat dengan duduk karena adanya uzur. Penjelasannya begini: jika engkau sholat di belakang imam yang sholat sambil duduk karena sakit atau uzur lainnya, engkau harus sholat sambil duduk mengikuti imam, meskipun engkau sehat dan mampu berdiri. Ya, kita sehat, imamnya sakit, ya, imamnya sholat sambil duduk, maka makmumnya pun harus ikut sholat sambil duduk, sekalipun makmum kuat untuk berdiri. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dan merupakan pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Ibnu Hazm. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat di rumah sambil duduk ketika beliau sakit. Sementara itu orang-orang sholat sambil berdiri di belakang beliau. Kemudian beliau berisyarat kepada mereka agar mereka duduk. Seusai sholat beliau bersabda, Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam diangkat itu untuk diikuti. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Jika imam sholat sambil duduk, maka duduklah kalian. Ya. Tapi kemungkinan di zaman kita ini tidak akan terjadi. Biasanya imam kalau merasa sedang sakit, maka dia tidak akan ngimami. Kalau zaman Nabi itu kan masalahnya nggak ada yang berani, ya, untuk menggantikan Nabi, ya, kecuali, ya, disuruh oleh Nabi. Disuruh pun ada yang tetap tidak mau. Ada yang sedang sholat ngimami, tahu ada Nabi dia mundur.
Kemungkinan di zaman kita tidak akan terjadi praktek seperti itu, bisa geger gitu ya. Tapi zaman Nabi pernah. Abu Bakar apa Umar gitu ya sedang imami sholat, kemudian ada Nabi datang gitu ya. Imamnya mundur, kemudian Nabi ya, maju ke depan. Baik, berikutnya. Masih terkait dengan mengikuti imam yang sholat dengan duduk. Makmum wajib mengikuti imam sambil duduk kalau imam dari awal sholatnya sambil duduk. Tapi kalau dari awal imam sholatnya berdiri, nah ini penjelasannya. Akan tetapi jika imam memulai sholatnya sambil berdiri, kemudian ia duduk karena uzur tertentu, engkau tetap melanjutkan sholat sambil berdiri seperti sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika menjadi makmum di belakang Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW sakit menjelang wafat beliau, saat itu mereka mengerjakan sholat sambil berdiri. Ketika Nabi masuk dan mengerjakan sholat sambil duduk, para sahabat tetap melanjutkannya sholatnya sambil berdiri. Awalnya Abu Bakar yang imami karena Nabi sakit. Ketika Nabi masuk ikut sholat berjamaah, Abu Bakar mundur, Nabi masuk, tapi Nabi sholatnya sambil duduk. Nah, makmum karena awalnya sholat sambil berdiri bersama Abu Bakar, maka di sini mereka tetap sambil berdiri sampai selesai. Ya. Berikutnya 10. Dibolehkan mengerjakan sholat fardu di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah, dan begitu juga sebaliknya. Boleh mengerjakan sholat fardu dengan bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Mu'adz bin Jabal pernah sholat bermakmum kepada Nabi, kemudian ia pulang dan mengimami kaumnya. Nah, ini maksudnya kasusnya begini. Mu'adz bin Jabal ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Kemudian dia pulang ke kampungnya. Kemudian di kampungnya dia menjadi imam sholat lagi di sana. Sholat lagi, sholat yang 2 kali sholatnya. Karena di sana tidak ada yang bisa menjadi imam. Itu boleh. Kita sudah sholat jamaah, kemudian ada orang sholat sendirian. Nabi pernah mengatakan ada selesai sholat ada orang sholat sendirian. Siapa yang mau bersedekah dengan orang itu? Nah, begitu ya. Sholat lagi. Nah, orang yang sudah sholat tadi, kemudian sholat lagi untuk menemani orang yang sholat sendirian, itu dihukumi sholatnya sholat sunnah, sekalipun gerakannya gerakan sholat wajib. Nah, kasusnya Mu'adz bin Jabal kan begitu. Dia awalnya menjadi makmum sholat jamaah dengan Nabi, kembali ke kampungnya, ke masyarakatnya, dia sholat lagi menjadi imam. Nah, dia posisinya itu dianggap sholat sunnah, karena dia sudah sholat bersama Nabi, gitu ya. Sekalipun mungkin di zaman kita tidak akan terjadi, gitu ya. Tapi terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang kan banyak orang yang bisa menjadi imam, kan, gitu ya. Boleh mengerjakan sholat fardu. Tadi udah, sebentar. Sebaliknya dibolehkan juga mengerjakan sholat sunnah dengan bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat fardu dengan syarat jumlah rakaat sholat yang dikerjakan imam sama, atau lebih sedikit dari jumlah rakaat sholat yang engkau kerjakan. Saya ulangi. Dibolehkan mengerjakan sholat sunnah dengan bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat fardu dengan syarat jumlah rakaat sholat yang dikerjakan imam sama atau lebih sedikit dari jumlah rakaat sholat yang kau kerjakan. Jadi jangan sampai imam sholat 4 rakaat, kita sholat sunnah 2 rakaat bermakmum,
Nah itu kan susah. Imamnya lanjut rakaat ketiga, kita sholat sunat cuma 2 rakaat. Nah itu tidak boleh. Yang dibolehkan itu kalau imam sholatnya itu jumlah rakaatnya sama dengan makmum atau justru lebih sedikit ya jumlah rakaatnya daripada makmumnya. Ya. Diriwayatkan dari Yazid bin Al-Aswad bahwa ia pernah sholat bersama Rasulullah. Saat itu ia masih anak kecil. Seusai sholat tiba-tiba ada 2 orang laki-laki di pojok masjid yang tidak ikut sholat. Kemudian beliau memanggil keduanya, lalu keduanya dihadapkan kepada beliau seraya ketakutan. Rasulullah bertanya, apa yang menghalangi kalian berdua sehingga tidak ikut sholat bersama kami? Keduanya menjawab, kami sudah mengerjakan sholat di rumah kami. Beliau bersabda, jangan kalian lakukan lagi. Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan sholat di rumahnya, kemudian mendapati imam ya, belum mengerjakan sholat, hendaklah ia ikut mengerjakan sholat bersamanya, karena sholat itu sebagai sholat sunnah baginya. Maksudnya begini, kita mau mengikuti kajian di masjid seumpama, jangan kita lah, jenengan perempuan ya. Jenengan mau ikut kajian di masjid ya. Kajiannya seumpamanya ba'da zuhur. Lah jenengan sudah sholat di rumah. Kan jenengan tidak wajib sholat jamaah di masjid gitu ya. Jenengan sudah sholat duluan di rumah. Sampai ke masjid tempat pengajian ya. Di situ baru dilaksanakan sholat zuhur. Maka jenengan jangan duduk diam gitu. Tapi jenengan harus bergabung sholat. Ya, sholat lagi. Nah, sholat yang kedua yang jenengan lakukan itu dihukumi sholat sunnah, sekalipun gerakannya gerakan sholat wajib. Ya, ini yang dimaksud dengan sholat sunnah berjamaah dengan sholat wajib gitu ya. Kasusnya begitu. Dan sepertinya zaman sekarang tidak ada yang mengerjakan itu. Ya, kita mau kajian di situ masih sholat, karena kita sudah sholat di rumah, ya sudah duduk kan begitu ya. Ya. Padahal kata Nabi anjurannya harus ikut sholat. Ya. Apalagi yang tadinya kita di rumahnya sholat sendirian. Gitu. Oke. Iya, meskipun mas. Ya. Karena nggak tahu Ustaz. Ya, nggak apa-apa kalau nggak tahu, nggak ada hukumnya. Ya. Tapi ini kan apa namanya sunnah ya, sunnah. Ya. Cuma zaman dulu sekalipun sunnah, para sahabat itu tidak suka meremehkan sunnah, gitu ya. Jadi seperti wajib kesannya, gitu ya. Padahal kalaupun tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Cuma karena Nabi menyuruh, ya mereka tetap mengerjakan. Ya. Tetapi sholat zuhur seperti biasa, gitu ya. Cuma dia mendapatkan pahalanya pahala sholat sunnah. Gitu ya. Oke, berikutnya mengerjakan sholat fardu di belakang orang yang mengerjakan sholat fardu yang lain. Dibolehkan mengerjakan sholat fardu mengikuti orang yang mengerjakan sholat fardu yang lain yang berbeda jika jumlah rakaatnya sama persis. Gambarannya begini, engkau mengqadha sholat zuhur dan bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat asar. Ya. Seperti sebelum zuhur kita tidur. Ya. Lah bangun-bangun kok sudah asar. Gitu ya. Jamaah ke masjid, nah di situ jamaah sholat asar, kitanya sholat zuhur. Ya. Kan kita sholat zuhur dulu. Ya. Nah itu jamaah sholat fardu dengan sholat yang berbeda. Kasusnya begitu. Ya. Kita mengqadha sholat zuhur berjamaah dengan sholat asar karena kita bangunnya gitu, terbangun langsung sudah masuk asar. Akhirnya kita sholat zuhurnya berjamaah dengan imam yang sholat asar. Gitu. Demikian pula engkau boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat fardu yang berbeda dengan sholat fardu yang kau kerjakan jika jumlah rakaat imam lebih sedikit dari rakaat sholatmu. Ya.
Tadi boleh yang jumlah rakaatnya sama, boleh yang imamnya jumlah rakaatnya lebih sedikit. Jangan yang makmumnya lebih sedikit. Contohnya, ya, jenengan kesiangan salat subuh, gitu ya. Bangun-bangun ke zuhur, sepanjang pagi tidur kan begitu ya. Bangun-bangun zuhur. Lakukan sholat jamaah, jenengan sholat subuh 2 rakaat, imamnya sholat zuhur 4 rakaat. Nah itu tidak boleh. Ya. Ya, nanti kan bingung, jenengan sudah selesai 2 rakaat, imam masih lanjut rakaat ketiga. Nah, jadi kalau makmum jumlah rakaatnya lebih sedikit, tidak boleh. Tapi kalau imam yang jumlah rakaatnya lebih sedikit, ya itu boleh. Berikutnya, mengenai sholat wanita yang masbuk. Itu masih terkait dengan hukum-hukum dalam berjamaah tadi ya. Berarti ini poin keberapa ya? 12. Ya, ya. 13. Oh, ya bebas lah, tergantung jenengan menomorinya. Ya. Boleh bebas ya, yang penting dinomori ya. Sholat wanita yang masbuk. Ya, ada poin-poinnya ya. Sholat wanita yang masbuk. Pertama, mengikuti imam bagaimanapun keadaan imam tersebut, agar ia mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Jika engkau memasuki masjid sedangkan imam sedang mengerjakan sholat, maka ikutilah imam bagaimanapun keadaannya, meskipun ia sedang duduk tasyahud akhir sebelum salam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, apa saja yang kalian dapati ikutilah, dan apa yang terluput darimu sempurnakanlah. Maksudnya ada di masyarakat itu yang tidak paham ini. Saya suka memperhatikan ya tidak boleh sebetulnya memperhatikan orang sholat ya. Kita jadi lagi sholat gitu ya. Tapi ya karena di dekatnya akhirnya kelihatan kan begitu. Saya suka melihat orang ya, saya pas jadi makmum. Ada orang masbuk gitu ya, datang telat. Ya. Imam lagi tahiyat awal, sudah tahiyat awal ya. Rokaatnya lebih dari 2 ya, bisa maghrib, bisa isya, pokoknya lebih dari 2. Dia baru datang, dia berdiri diam saja nungguin imam berdiri. Itu banyaknya begitu, iya kan? Ya. Ngapain juga bergabung? Wong tetap gak dihitung kan begitu ya. Alasannya begitu. Ngapain juga bergabung? Wong gak dihitung kan begitu ya. Atau masih rokaat keberapa pun terserah ya. Dia datang, imam lagi sujud, dia nggak mau bergabung, dia tungguin sambil berdiri. Ya, setelah imam berdiri, baru dia takbiratul ihram. Tidak seperti itu aturannya dalam sholat jamaah. Gitu ya. Jadi ketika kita masbuk datang, gitu ya, kita takbiratul ihram karena, nah ini juga ada masalah lagi. Ada yang memahami hadis ini, dia tanpa takbiratul ihram langsung mengikuti gerakan imam, posisinya seperti apa. Imam sujud, dia datang langsung sujud. Menurut saya itu tidak tepat begitu. Tetap harus takbiratul ihram dulu. Karena yang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, baru dia menyusul gerakan imam, posisinya seperti apa. Imam sujud, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian dia langsung sujud. Saya juga memperhatikan ada yang tanpa takbiratul ihram, dia langsung mengikuti gerakan imam. Berdasarkan perintah di sini begitu. Ya. Apa saja yang kalian dapati ikutilah, dan apa yang terluput darimu sempurnakanlah. Nah, dia memahaminya imam sedang tahiyat awal, dia langsung duduk tahiyat awal tanpa takbiratul ihram. Menurut saya, pemahaman saya, karena di sini tidak ada penjelasannya, gitu ya. Seharusnya tetap takbiratul ihram dulu, karena yang namanya sholat itu harus diawali dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram, kemudian baru bergabung dengan gerakan imam. Ya, jadi ada 2 hal ya yang saya lihat itu janggal di masyarakat itu. Pertama, ya, orang yang menunggu sambil berdiri, ya, menunggu imam berdiri. Ya.
karena dianggapnya nggak ada manfaatnya, ya udah ketinggalan, ujung-ujungnya tetap nggak dihitung kan begitu ya. Ya akhirnya menunggu imam berdiri. Ketika seorang laki-laki memasuki masjid pada saat orang-orang sedang sujud, ini riwayatnya, hadisnya. Kemudian laki-laki itu ikut sujud. Nabi SAW bersabda, beginilah hendaknya yang kalian lakukan. Tetapi janganlah kalian menghitungnya satu rakaat. Barang siapa mendapatiku sedang ruku, sedang berdiri, atau sedang sujud, hendaklah ia melakukan seperti apa yang aku lakukan. Nah ini dari hadis ini tidak ada perintah takbiratul ihram dulu. Akhirnya dipahami oleh sebagian orang tanpa takbiratul ihram langsung bergabung. Kalau dalam pemahaman saya tidak begitu. Ya. Tetap harus takbiratul ihram dulu. Yang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, baru setelah itu bergabung sesuai dengan posisi imam. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan masbuk tadi ya. Yang kedua, engkau tidak dianggap mendapatkan jamaah kecuali jika mendapat satu rakaat secara sempurna bersama imam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat solat berarti ia telah mendapatkan solat tersebut. Ya. Kapan seseorang dianggap mendapatkan satu rakaat? Jumhur ulama berpendapat bahwa jika seseorang mendapatkan ruku bersama imam, maka ia dianggap telah mendapat satu rakaat. Jadi jika engkau mendapati imam dalam keadaan sudah berdiri dari ruku, engkau tetap mengikutinya, tetapi jangan dihitung satu rakaat. Jika imam telah salah, sempurnakanlah rakaat yang terluput darimu. Maksudnya begini, kita dianggap mendapatkan satu rakaat sempurna dengan imam ketika kita mendapatkan ruku bersama imam. Kita masbuk ya. Kita datang ya, imam sudah ruku, kita takbiratul ihram, kemudian ruku bersama imam. Nah itu namanya kita masih mendapatkan ruku bersama imam. Itu rakaat itu terhitung. Ya, rakaat itu terhitung ketika masih mendapatkan ruku bersama imam. Tapi kalau kita datang gitu ya, imam sedang ruku, kita baru takbir Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Ya, maka kita tidak boleh ruku, tapi sudah posisi i'tidal berdiri, tapi itu tidak terhitung. Rakaat itu harus ditambah. Saya juga banyak memperhatikan gitu ya, orang yang sholat di dekat saya gitu, dia memaksakan diri, dia masbuk ya, baru takbiratul ihram, imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia tetap maksa ruku. Kemudian yang tidak, dan dia tidak menambah rakaatnya. Ya. Saya tanya, mohon maaf ya, saya sebetulnya tidak niat memperhatikan sholat jenengan ya, tapi ini masalah ilmu dan jenengan harus tahu. Kalau kita tidak mendapatkan ruku bersama imam, ya, itu rakaatnya tidak terhitung, harus nambah. Tapi tadi masih bisa saya kejar katanya begitu. Lah ini bukan masalah kejar-kejaran kan begitu ya. Kan tadi masih bisa terkejar. Imam kan belum jauh kata gitu ya. Saya ruku kemudian saya i'tidal. Kan masih terkejar kan begitu ya. Ini bukan masalah kejar-kejaran kan begitu. Ketentuan dari nabinya begitu. Kalau imam sudah i'tidal, maka kita tidak boleh ruku. Ya, kita harus langsung i'tidal dan rakaat itu tidak terhitung. Sangat dipahami ya? Ya, gitu. Tapi ada yang memahami kalau Al-Fatihah nggak lengkap katanya nggak sempurna. Bukan. Jadi makmum masbuk itu ya ketentuannya ini ya dari Nabi. Ini perintah dari Nabi ya. Jadi yang namanya makmum masbuk itu makmum yang tertinggal. Kan begitu ya? Nah, tertinggal yang dianggap mendapat satu rakaat dengan tertinggal yang tidak mendapatkan satu rakaat itu dijelaskan langsung oleh Nabi, gitu ya. Jadi sekalipun dia tidak baca Al-Fatihah, yang penting dia dapat ruku bersama imam, maka itu terhitung rakaatnya. Ya, begitu.
Kalau Nabi tidak mengatakan begitu, maka tidak ada ulama yang berani mengatakan gitu ya. Harus membaca Al-Fatihah itu kalau kita memang dari awal mengikuti secara sempurna dari awal kan begitu ya. Kalau kita baca Al-Fatihah ya, bergabung dengan imam, baru Alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah Allahu Akbar, maka kita harus ikut imam. Ya. Jangan berdiri sendirian menyelesaikan Al-Fatihah. Ya. Jadi Al-Fatihah nggak usah diselesaikan. Ya. Baru Alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah Allahu Akbar karena kita masbuk. Ya. Ya maka kita harus ikut imam. Gitu ya. Tidak boleh menyelesaikan Al-Fatihahnya sendiri. Berikutnya oh iya, mohon maaf, saya harus jujur menyampaikan. Yang jenengan sampaikan itu ada pendapat ulama ternyata. Ah ini tidak terbaca, mohon maaf. Tadi kan kita mendapatkan rakaat bersama imam, ya asalkan kita dapat rukunya. Tapi ada yang berpendapat ulama ini. Betul, yang jenengan sampaikan bukan pendapat orang, tapi pendapat ulama. Sementara itu sebagian ulama, di antaranya imam besar juga Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa rakaat itu terhitung hanya jika ia mendapatkan Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam keumuman sabda Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi fathil kitab. Salat tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman ya, hadis ini akhirnya kalau yang masbuk tidak dapat Al-Fatihah tidak terhitung rakaatnya. Ya. Tapi ini pendapat sebagian kecil ulama. Kalau pendapat yang saya katakan di awal itu jumhur ulama. Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Artinya lebih banyak yang berpendapat. Ya. Jumhur ulama berdasarkan hadis tadi. Ya. Jadi ini kan hadis tidak sah sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah, gitu ya. Ini kan hadisnya sifatnya umum. Kemudian dalam dalil itu ada namanya taksis. Taksis itu dibatasi, gitu ya. Kecuali bagi mereka yang masbuk kemudian mendapatkan ruku bersama imam. Nah itu sudah terhitung sekalipun tidak baca Al-Fatihah karena ada hadis Nabi. Nah begitu. Tapi ada ulama yang masih berpendapat tidak boleh berdasarkan dalil umum tentang surah Al-Fatihah tadi. Tapi itu hanya beberapa ulama. Tapi jumhur atau mayoritas, jumhur itu arti mayoritas. Jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapatnya tidak baca Al-Fatihah pun, yang penting dapat ruku bersama imam sudah terhitung. Berikutnya masih terkait dengan hukum sholat berjamaah. Ya. Oh sudah bu. Ini sudah bab lain. Ya. Bab lain. Tapi masih terkait dengan sholat jamaah. Wanita yang pergi ke masjid dan beberapa hukum baginya. Ya. Judulnya itu ya. Wanita yang pergi ke masjid dan beberapa hukum baginya. Ya. Jadi sebagaimana telah dikemukakan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa kaum wanita tidak wajib menghadiri sholat jamaah di masjid. Tidak ada perbedaan pendapat tentang itu. Ya. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib, itu tidak ada. Ya. Kemudian ya, disebutkan dalam asar yang sahih bahwa para istri Nabi mengerjakan sholat di dalam kamarnya dan tidak pergi ke masjid. Walaupun demikian, kaum wanita dibolehkan keluar menuju masjid. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa kaum wanita mendatangi masjid pada masa Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Siti Aisyah, ia berkata, dahulu kaum wanita mukminah biasa menghadiri sholat subuh bersama Rasulullah dengan memakai pakaian dari bulu yang menutupi tubuhnya. Wih, zaman dulu udah keren ya pakaiannya dari bulu. Ya. Zaman sekarang nggak ada itu, mahal kan yang pakai bulu itu ya. Ya.
Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Seusai sholat dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bisa mengenali mereka karena hari masih gelap. Zaman dulu gelap gulita, nggak pakai lampu, gitu ya. Nggak ada yang tahu ternyata di belakang itu ada para wanita sholat berjamaah bersama Nabi. Ya. Kemudian seorang wanita harus meminta izin kepada suaminya jika ia hendak pergi ke masjid dan suaminya tidak boleh melarangnya. Suami nggak boleh melarang istri yang minta izin ke masjid. Dalilnya Ibnu Umar berkata bahwa Nabi bersabda, jika seorang wanita meminta izin kepada salah seorang di antara kalian untuk pergi ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Jika tidak ada sebab yang menghalangi seorang wanita pergi ke masjid, maka suaminya wajib memberinya izin kepada Nabi. Mohon maaf. Mohon maaf, salah baca. Jika tidak ada sebab yang menghalangi seorang wanita pergi ke masjid, maka suaminya wajib memberinya izin. Karena Nabi melarang suami menghalangi istrinya yang ingin pergi ke masjid. Tapi ada ketentuannya. Wanita yang pergi ke masjid harus menjaga adab-adab berikut. Ini adab panjenengan kalau pergi ke masjid. 1. Tidak memakai minyak wangi dan tidak berhias yang bisa menimbulkan fitnah. Pelan-pelan. Adab wanita ke masjid. 1. Tidak memakai minyak wangi dan tidak berhias yang bisa menimbulkan fitnah. Tapi sebaiknya tetap mandi dulu. Nggak pakai minyak wangi, nggak mandi gitu ya. Memang tidak tercium bau wangi, tapi kan tercium bau yang lain gitu ya. Jadi karena tidak boleh pakai minyak wangi, jenengan harus mandi ya, untuk ke masjid. Tidak berhias. Diriwayatkan dari Zainab, istrinya Abdullah, ia berkata, Rasul bersabda kepada kami, jika salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, janganlah ia memakai minyak wangi. Itu perintah dari Rasulullah. Ya. Perempuan kalau ke masjid jangan pakai minyak wangi. Ya. Untuk sholat aja atau kalau misalnya kajian gitu Ustaz? Ini dalilnya ke masjid. Ke masjid ya. Tapi yang utama tentu ini sholat berjamaah. Karena kan kalau sholat berjamaah kan bersama dengan laki-laki di sana kan begitu ya. Kalau kajian mungkin kan khusus kajian perempuan ya enggak masalah lah gitu. Paling ustadznya aja yang mabok nanti. Oh harum semua di mana. Tapi kan tidak ada laki-laki banyak kan gitu ya. Ya kalaupun pakai wangi-wangian sekali sama perempuan jangan yang terlalu menyengat ya. Apalagi ada jamaah laki-laki yang baunya menyengat aja. Kalau di fikih wanita kayaknya perempuan memang nggak boleh pakai wangi-wangian. Kenapa? Fikih wanita. Iya ini dilarang. Dilarang. Maksudnya tapi khusus tentang sholat jamaah ya. Babnya ini bab sholat jamaah gitu ya. Bab sholat jamaah di masjid gitu ya. Apalagi yang baunya gersang, seger-seger merangsang, bahaya ya. Kita mau bertanya. Nah, gimana? Tadi yang terkait Al-Fatihah, ini asbabun nusul surat Al-A'raf ayat 203. Di mana waktu Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lain bersumber dari Abu Hurairah bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan nyaring waktu sholat bermakmum pada Nabi dan memperhatikan terus ini ditegur oleh Nabi ya kok saya tak iso yo baca ke Ustaz ini bahwa ayat turun berkenaan dengan orang yang sholat bercakap-cakap, maksudnya baca sendiri gitu loh. Ayat melarangnya berbicara kita dibaca Al-Quran gitu. Ya, jadi kan kalau pemahaman saya waktu sholat berjamaah rame di belakang Nabi itu, Nabi kan jadi imam. Turun ayat ini asbabun nusulnya
Al-A'raf 203. Ya, yang wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Ya. Itu mungkin yang Al-Fatihah itu bisa berkaitan dengan Al-Fatihah itu, Ustaz. Begini, kalau tadi kasusnya kasus masbuk, ya, kasusnya adalah kasus jamaah yang tertinggal, gitu ya. Jadi jamaah yang tertinggal ada dua pendapat, gitu. Pendapat pertama, selama masih dapat ruku bersama imam, masih terhitung. Pendapat yang kedua, ya, dia tetap harus mendapatkan Al-Fatihahnya imam. Ya, berarti harus ikut dari awal, gitu ya. Kalau yang jenengan sampaikan itu beda kasus. Kasusnya adalah tentang dalam sholat jamaah, ya, sholat jahar, maghrib, isya, subuh, makmum masih perlu baca Al-Fatihah atau tidak, gitu ya. Di rakaat pertama, rakaat kedua, ya. Berdasarkan asbabun nuzul dari surah Al-A'raf tadi, makmum tidak boleh membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada ayat, jika Al-Quran dibaca maka diam dan dengarkan. Kan imam saat rakaat pertama, rakaat kedua kan membacanya kan banter. Setelah selesai, ketika imam membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu Al-Quran, maka makmum mendengarkan. Selesai membaca Al-Fatihah, imam membaca surat, ya kan? Surat itu juga Al-Quran, maka makmum juga wajib diam dan mendengarkan. Nah, menurut satu pendapat terkait dengan fikih, karena kasusnya ada ayat itu, ya, maka makmum tidak boleh baca apa-apa di belakang imam, sehingga ya, di rakaat pertama, rakaat kedua sholat jahar, makmum tidak perlu baca Al-Fatihah, ya diam saja mendengarkan, ya, karena ada ayat, jika Al-Quran dibacakan maka diam dan dengarkan. Nah, kasusnya itu, ayat itu turun karena Nabi selesai baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah terlalu berisik, gitu ya. Akhirnya turun ayat itu, jika Al-Quran dibacakan kalian diam dan dengarkan. Nah, sehingga dalam satu pendapat, ya, kalau nggak salah sudah saya sampaikan, ya, saya sampaikan itu tentang sholat jamaah, itu tentang makmum tidak perlu baca Al-Fatihah, ya, di rakaat pertama, rakaat kedua, jamaah maghrib, isya dan subuh. Tapi itu satu pendapat. Pendapat yang lain tetap wajib membaca, gara-garanya ayat hadis tadi itu, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya ada dua pendapat itu, gitu ya. Pendapat yang, tapi justru pendapat yang kedua ini jumhur ulama, mayoritas ulama, gitu ya. Kalau zaman Nabi baca Al-Fatihahnya mungkin kebanteran, ya. Kalau zaman sekarang kan tidak terlalu banter, gitu ya. Ya, imam ya baca surat, makmum baca Al-Fatihah, gitu. Nah, ada pendapat yang ketiga menggabungkan dua pendapat yang berbeda itu. Ya. Pendapat yang pertama, makmum tidak boleh baca Al-Fatihah, ya kan? Karena wajib mendengarkan bacaan Qur'annya imam. Pendapat yang kedua, makmum tetap wajib baca Al-Fatihah karena ada hadis tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Pendapat yang ketiga menggabungkan dua-duanya. Bagaimana makmum bisa tetap mendengarkan bacaan Qur'annya imam tanpa melakukan pelanggaran dengan membaca, tetapi kemudian makmum juga tetap bisa membaca Al-Fatihah karena memang ada perintahnya. Nah, itu di pesantren saya di Cirebon. Sebelum saya mondok di Lirboyo, saya mondok di Cirebon, kiai saya mempraktikkan itu. Artinya imam selesai membaca Al-Fatihah tidak langsung membaca surat. Imamnya diam sejenak. Ya, imamnya diam sejenak, memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Di
Diperkirakan makmum selesai baca Al-Fatihah, imam baru membaca surat. Karena untuk menggabungkan dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Yang satu mengatakan harus baca Al-Fatihah karena tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Yang kedua tidak boleh baca apa-apa karena wajib mendengarkan bacaan Qur'annya imam. Kan kesannya bertentangan. Akhirnya digabungkan oleh kiai saya di Cirebon itu praktiknya begitu ketika maghrib, isya dan subuh. Ya. Saya belum pernah. Di Blitar saya, Mas. Oh, pernah mendengar. Ya, saya kok lama kan nggak tahu. Imamnya diam. Iya, lama. Ya itu kasusnya. Ya. Tapi kalau gini Ustaz, imam membaca Al-Fatihah, kita mengingat itu nggak boleh. Nggak boleh. Enggak, maksudnya bismillah, terus kita bismillah pelan-pelan enggak boleh dalam. Enggak boleh, harus didengarkan dulu sampai selesai. Iya kan perintahnya begitu, waladhdallin amin, baru makmum membaca. Ya. Begitu. Ya, jadi itu dua kasus yang berbeda ya. Itu terkait dengan membaca Al-Fatihah dalam sholat jahar sebagai makmum. Kalau ini kasusnya tadi makmum masbuk ya yang ketinggalan. Oke. Berikutnya yang kedua, ada wanita yang pergi ke masjid, berzikir ketika keluar dari rumah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jika engkau membaca doa ini, maka dikatakan kepadamu, engkau telah diberi petunjuk, dicukupi, dijaga dari setan, ya, dan setan akan menjauh darimu. Ya. Jadi ketika jenengan menuju masjid, ya, bunuh dari sini yang montel ke Chandra Kirana gitu ya. Ya baca doa itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh dibaca satu kali ketika keluar dari rumah, boleh juga dibaca sepanjang jalan gitu ya. Nanti akan diberi hidayah, dicukupi, dijaga, dan setan akan menjauh. Ya. Ada lagi doa yang panjang ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuro wa fi lisani nuro waj'al fi sam'i nuro waj'al fi basari nuro waj'al min khalfi nuro wa min amami nuro waj'al min fawqi nuro wa min tahti nuro Allahumma a'tini nuro. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, di lisanku cahaya, pada pendengaranku cahaya, jadikanlah pada penglihatanku cahaya, jadikanlah dari belakangku cahaya, dan dari depanku cahaya, jadikanlah dari atasku cahaya, dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya, ya, supaya selalu mendapatkan ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berikutnya yang ketiga, nah ini yang penting lagi, ini yang masih banyak dilanggar oleh orang, ya, termasuk bapak-bapak. Berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak berlari. Ya. Sekalipun sudah komat. Ya. Justru kebanyakan orang kalau sudah komat, ya bunuh, udah komat, ngebut montel ya, gitu. Itu tidak boleh. Ya. Atau berlari. Bahkan ada yang kalau ada yang berjalannya santai, di sini di karo kancane, wis komat kok santai ae. Begitu ya. Wis komat kok santai ae. Nah ini diriwayatkan dari Abu Qatadah, dia berkata, ketika kami mengerjakan sholat bersama Nabi, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari beberapa orang laki-laki. Seusai sholat beliau bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, kami terburu-buru menuju sholat. Beliau bersabda, jangan kalian lakukan lagi. Jika kalian mendatangi sholat, kalian harus tenang. Sholat yang kalian dapati, maka ikutilah, dan yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Jadi kalau sudah qomat, itu kita tetap harus berjalan dengan tenang, gitu ya. Kemudian sholatlah sedapatnya. Kalau ada yang tertinggal, ya kekurangannya disempurnakan. Tinggal begitu aja. Ya. Kalau mau buru-buru datang ke masjid, itu boleh ketika azan dikumandangkan, belum qomat. Ya.
Jadi kalau azan dikumandangkan ya, kita cepat buru-buru berangkat ya. Tapi kalau sudah qomat itu nggak boleh buru-buru. Ya. Karena ketika sudah qomat itu ada hadis yang lain tapi di sini tidak disebutkan. Kita berjalan menuju masjid itu terhitung seperti orang yang sudah sedang sholat. Ya, ketika qomat dikumandangkan. Ya. Jadi harus tenang. Ya. Saya masih ingat dulu zaman di pondok begitu. Ya. Karena asrama atau kamar itu dekat masjid gitu ya, santai di kamar gitu ya. Khotib sudah berkhutbah masih santai di kamar. Ketika sudah qomat langsung baru wudu lari-lari. Nah itu sebetulnya nggak boleh. Ya. Berikutnya yang keempat, berzikir ketika masuk dan keluar masjid. Dan jangan masuk masjid, keluar masjid berdoa. Jika masuk masjid, doanya Bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau mau ditulis Bismillahi ya, Bismillahi wassalamu ala rasulillah wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli Allahumma gfirli dhunubi Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik Bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah, semoga salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu untukku. Nah, biasanya kalau yang tertulis di masjid Allahumma ftahli abwaba rahmatik, cuma gitu aja ya. Ya, pendek. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Enggak apa-apa, itu juga begitu. Kalau keluar dari masjid, ya, bedanya cuma di belakangnya. Kalau masuk masjid, waftahli abwaba rahmatik. Tapi kalau keluar masjid, waftahli abwaba fadlik. Jadi bedanya cuma di belakangnya aja. Ya, waftahli abwaba fadlika atau disukurkan fadlik. Kalau di atas tadi masuk masjid rahmatika atau rahmatik. Kalau keluar dari masjid, waftahli abwaba fadlika atau fadlik. Berikutnya, saya khutbahnya dekat sini di Telkom, ya, jadi nggak apa-apa, masih jauh. Yang kelima, mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Jadi masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Kalau kan di masjid kan ada jamnya ya, tinggal berapa menit. Kalau diperkirakan itu hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, ya, maka jenengan langsung sholat qobliyah saja. Ya, tahiyat masjidnya sudah gugur dengan qobliyah, gitu ya. Tapi kalau kelihatannya masih lama, ya, kalau 4 rakaat masih cukup, ya, boleh jenengan tahiyat masjid dulu 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi qobliyah. Ya. Jadi sama boleh, ya. Tapi yang diutamakan adalah yang qobliyahnya. Yang tahiyatul masjidnya sudah include dengan sendirinya. Ya. Tanpa diniati sudah termasuk, sudah gugur kewajiban tahiyatul masjidnya. Ya. Tapi kalau pengen dapat 2 pahala, dua-duanya dikerjakan sendiri-sendiri, tapi tetap harus lihat waktunya. Rugi malahan kalau kita mengutamakan tahiyatul masjid, ya qobliyahnya tidak dilaksanakan, terutama subuh gitu ya. Eman-eman, ya. Jadi lebih baik qobliyah subuhnya daripada tahiyat masjidnya.
Tahiyat masjidnya gugur dengan qobliyah subuh. Qobliyah dikerjakan di rumah boleh. Ya. Qobliyah dikerjakan di rumah. Sebagaimana Nabi lebih sering qobliyah ba'diyah itu di rumah. Jadi ke masjid tahiyatan masjidnya saja langsung sholat wajib. Boleh qobliyahnya di rumah. Yang ke-6, jika iqamat telah dikumandangkan tidak ada sholat sunnah lagi bagimu. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, jika iqamat sholat telah dikumandangkan tidak ada lagi sholat kecuali sholat fardu. Ya. Jadi jangan sholat sunnah kalau sudah qomat. Kalau nah ini ada perbedaan, ada dua hal yang saya lihat, ya, baik dalam kitab ataupun dalam prakteknya. Ada orang itu ketika sedang sholat, kemudian qomat, ada yang langsung meninggalkan begitu saja, dan ada yang menyelesaikan dulu. Ya. Kalau yang langsung meninggalkan karena memahami ayat ini, hadis ini, kalau qomat sholat wajib sudah dikumandangkan maka tidak ada sholat sunnah. Akhirnya sholat sunnah yang sedang dikerjakan ditinggal begitu saja. Ada yang begitu. Tapi kalau saya tidak nyaman membatalkan sholat tanpa basa-basi, artinya selesaikan dulu. Kalau saya selesaikan dulu sholat sunnah itu, baru setelah itu bergabung sedapatnya. Ya. Tapi ada yang langsung dibatalkan begitu saja. Ya. Sepaham saya dalam fikih Syafi'i itu tetap diselesaikan dulu, gitu ya. Kemudian baru bergabung sedapatnya. Makanya saya bilang tadi, kalau mau sholat sunnah dilihat range waktunya kira-kira nutut apa enggak. Ya. Kalau enggak nutut sebaiknya berdiri, jangan duduk. Ya. Jangan duduk. Kemudian qomat langsung bergabung. Ya. Karena kalau dulu pernah ditegur oleh Nabi, ada orang belum sholat tahiyatul masjid, ya langsung duduk, itu ditegur oleh Nabi. Ya. Jadi kalau enggak tahiyatul masjid, jangan duduk. Ya. Berikutnya, nah ini, segeralah pergi seusai sholat. Ini bagi panjenengan, maksudnya perempuan. Ya. Kalau tidak ada kajian, ya, selesai sholat jamaah itu segera pergi. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, biasanya jika Rasulullah telah salam, kaum wanita segera bangkit, yaitu ketika beliau telah salam dan beliau diam sejenak di tempatnya sebelum beliau bangkit. Menurut kami, hal itu bertujuan agar kaum wanita bisa pergi sebelum ada di antara laki-laki yang melihat mereka. Ya, biar tidak jadi perhatian laki-laki. Sebelum laki-laki bangkit, perempuan harus pulang duluan. Masalahnya kan nunggu suaminya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin tidak menunggu suaminya, ya pulang aja sendiri. Tapi ini kan rumahnya jauh, boncengan, bagaimana? Ya. Ya ini idealnya, ya yang kita bicarakan idealnya. Tapi ada penjelasan lebih perincinya begini ternyata. Saya katakan, kata penulis buku ini, hal ini jika kaum wanita mengerjakan sholat jamaah di belakang kaum laki-laki secara langsung dan mereka semua keluar dari satu pintu. Oh ternyata belum selesai tadi, belum titik ya. Kalau pintunya cuma satu, ya. Adapun jika ada pintu khusus bagi kaum wanita dan mereka tertutup dari kaum laki-laki, mereka bisa tetap di tempat sholat masing-masing untuk membaca zikir, tasbih, takbir, tahlil sesuai dengan zikir yang telah ditetapkan setiap kali selesai sholat. Karena para malaikat akan mendoakan mereka selama mereka tetap berada di tempat sholatnya dan tidak berhadas. Kok masih baca? Diselesaikan ya Bapak sampai 12. Nanti poin berikutnya judul baru yang akan datang. Masih ada 4 menit. Ya. Nomor berapa tadi Bu? 8.
Sebelum pergi ke masjid tidak diperkenankan makan bawang merah dan bawang putih mentah serta makanan yang berbau sejenisnya. Jangan makan pete, jangan makan jengkol, atau yang sekalipun mahal, makan durian gitu. Ya. Makan durian pas sholat jamaah ya. Intinya jangan memakan sesuatu yang berbau yang menyengat. Nabi bersabda, ini sebetulnya tidak hanya untuk perempuan. Nabi bersabda, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung itu apa? Maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid, karena para malaikat terganggu. Loh, malaikatnya terganggu apalagi manusia ya, dengan sesuatu yang dapat mengganggu anak cucu Adam. Jika bawang merah atau bawang putih tersebut telah dimasak, maka tidak mengapa memakannya sebelum keluar menuju masjid. Hal ini berdasarkan ucapan Umar bin Khattab, sesungguhnya kalian wahai sekalian manusia memakan dua sayuran yang menurutku sangat busuk. Karena itu barang siapa yang ingin memakannya, hendaklah ia hilangkan baunya dengan memasaknya. Kalau sudah dimasak boleh. Ini yang bawang mentah gitu ya. Oke. 9. Ini sudah pasti dan tidak akan terjadi di zaman kita. Tidak meludah di masjid. Ya. Kalau zaman dulu bisa jadi meludah di masjid, karena masjid itu kan dulu belum diplester, belum di keramik, masih tanah kan begitu, masih pasir. Ya. Makanya biasa orang meludah di pasir. Kata Rasul, meludah di masjid adalah dosa dan kafaratnya adalah menimbunnya. Gampang terjadi kafaratnya kalau habis meludah ditutupi. Ya. Zaman dulu kan belum diplester. 10. Tidak boleh mencari barang hilang dan melakukan jual beli di dalam masjid. Ya. Mencari barang yang hilang di masjid. Jadi kalau jangan kehilangan apa, HP atau apa gitu ya, tidak boleh mencari di masjid. Karena masjid itu tempat orang ibadah. Nanti kan orang pada tersinggung, wah ini tempatnya orang api kok, golek barang hilang kan gitu. Tapi ya ada aja yang nakalan gitu ya. Tapi dilarang ini sama Nabi. Ini dalilnya nih. Barang siapa mendengar seseorang yang mencari-cari barang hilang di masjid, hendaklah ia berkata, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Loh, malah suruh didoakan. Mbak nyari apa? Cari HP saya, mudah-mudahan hilang tenang. Oh, malah disuruh begitu sama Nabi itu. Golek barang hilang di masjid ya. Itu sama Nabi begitu. Karena masjid itu dibangun bukan untuk tujuan seperti itu, kata gitu. Ya, kalau sandal itu di luar masjid pun. Ini di dalam masjid. Ya termasuk jualan itu kan yang nggak boleh di dalam masjid. Ya kalau di luar kan boleh. Ya. Ah suaminya hilang, gitu. Boleh bojone ya. Iki sih digolek barang bukan orang. Boleh bojone hilang ya kawan. Makanya sebetulnya tidak boleh itu mengumumkan barang hilang di masjid karena ada yang diumum di speaker gitu ya. Mungkin nggak tahu Pak. Iya. Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi panjenengan yang menemukan kunci, menemukan dompet, menemukan HP di masjid, harap jenengan menghubungi takmir. Karena ada begitu ya. Itu sebetulnya nggak boleh. Ya. Di sini sebutkan begitu. Ya. Kemudian berikutnya tidak boleh bersuara keras dalam masjid, tidak di masjid. Sebetulnya ada dalil-dalilnya, dalil-dalil nggak usah ya poin-poinnya saja. Dan jangan percaya saja yang saya sampaikan itu ada dalilnya. Ya, karena banyak dalilnya. Ya. Kemudian 12. Ini ternyata bukan larangan. Nomor 12 ini sesuatu yang boleh.
tidak mengapa makan, minum dan tidur di masjid jika tidak mengotori dan aman dari fitnah. Ya, maksudnya jangan gerundang-gerundung di masjid gitu ya. Molat-molat di masjid juga nggak baik. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Haris bahwa ia berkata, pada zaman Rasulullah dulu kami biasa makan roti dan daging di masjid. Ya, seperti acara buka bersama apa itu boleh. Pada zaman Rasulullah ada juga seorang wanita berkulit hitam yang tinggal di masjid. Nah, faidahnya dari masalah ini, seorang imam dianjurkan memperhatikan keadaan kaum wanita yang ikut mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Disebutkan dari Abu Qatadah bahwa ia berkata, Rasul bersabda, sebenarnya aku ingin berdiri untuk sholat dan ingin memperpanjangnya. Kemudian aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku pun memperpendek sholatku karena tidak ingin menyusahkan ibunya. Ya, jadi imam harus memperhatikan keadaan wanita. Di antaranya yang dimaksudnya adalah tempat sholatnya harus ya diperhatikan, ya tertutup, ya tidak tampak oleh kaum laki-laki. Kemudian kalau ada anak kecil nangis, imam harus memperpendek sholatnya karena ibunya pasti bingung gitu ya, anaknya nangis gitu ya. Jadi imam jangan asik sendiri, ya harus memperhatikan jamaahnya. Ya. Baik, sementara ini dulu ibu-ibu, sudah sangat banyak ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, masih tentang bab sholat. Ada sholat bagi wanita musafir seperti apa, kapan dibolehkan mengqashar, kapan dibolehkan jamaah, itu nanti masih terkait dengan sholat. Ini kita sebelum membahas tentang sholat sunnah, ya kita selesaikan dulu terkait dengan ini. Ada yang mau didiskusikan? Apa clear sudah? Sampun ya? Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.